Perubahan yang terjadi pada persalinan. Labor atau persalinan adalah rangkaian peristiwa mulai dari kencang-kencang teratur sampai dikeluarkannya produk konsepsi dari uterus ke dunia luar. APN atau asuhan persalinan normal, asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir, serta upaya pencegahan komplikasi, terutama perdarahan pasca persalinan, hipotermia dan asfiksia pada bayi baru lahir. Dua, bentuk persalinan berdasarkan definisi. Persalinan spontan berdasarkan kekuatan ibu, persalinan buatan berdasarkan bantuan tenaga dari luar, persalinan anjuran yaitu dengan pemberian rangsangan. 3. Menurut cara persalinan. 1. Partus biasa atau normal. Proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri tanpa bantuan alat serta tidak melukai ibu dan bayi. Umumnya berlangsung kurang dari 24 jam dan cukup bulan setelah 37 minggu tanpa disertai penyulit. 2. Partus luar biasa atau abnormal. Persalinan pervaginam dengan bantuan alat atau melalui dinding perut dengan operasi SC atau sesar. 4. Sebab terjadinya proses persalinan. 1. Penurunan fungsi plasenta. Kadar progesteron dan estrogen menurun mendadak, nutrisi janin dari plasenta berkurang. 2. Tekanan pada ganglion cervicale dari plexus Frankenhauser menjadi stimulasi atau pacemaker bagi kontraksi otot polos uterus. 3. Iskemia otot-otot uterus karena pengaruh hormonal dan beban. Semakin merangsang terjadinya kontraksi. 4. Peningkatan beban atau stres pada maternal maupun fetal dan peningkatan estrogen mengakibatkan peningkatan aktivitas kortison, prostaglandin, oksitosin menjadi pencetus rangsangan untuk proses persalinan. Lima. Perubahan fisiologi pada kala 1. 1. Tekanan darah. A. Aliran darah yang menurun pada arteri uterus akibat kontraksi diarahkan kembali ke pembuluh darah perifer. B. Timbul tahanan perifer, tekanan darah meningkat dan frekuensi denyut nadi melambat. C. Pada tahap pertama persalinan, kontraksi uterus meningkatkan tekanan sistolik dengan rata-rata 15 atau 10-20 dan kenaikan diastolik dengan rata-rata 5-10. 2. Metabolisme. Metabolisme karbohidrat aerob dan anaerob akan meningkat secara berangsur-angsur disebabkan karena kecemasan dan aktivitas otot skeletal. 3. Suhu tubuh. Oleh karena adanya peningkatan metabolisme, maka suhu tubuh sedikit meningkat selama persalinan. Selama dan setelah persalinan akan terjadi peningkatan. Jaga agar meningkat suhu tidak lebih dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Detak jantung.
berhubungan dengan peningkatan metabolisme detak jantung akan meningkat secara dramatis selama kontraksi. Sistem endokrin. A. Sistem endokrin aktif saat proses terjadinya persalinan menyebabkan kadar estrogen, prostaglandin, dan oksitosin meningkat serta terjadinya penurunan progesteron. B. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron menyebabkan oksitosin yang dikeluarkan oleh hipofis pars posterior dapat menimbulkan kontraksi rahim atau HIS. C. Dalam persalinan, frekuensi kontraksi semakin sering, oksitosin diduga bekerja sama melalui prostaglandin yang makin meningkat dengan semakin tuanya kehamilan yang berpengaruh terhadap terjadinya kontraksi rahim atau HIS. Pernafasan. Terjadi sedikit peningkatan laju pernafasan dianggap normal. Peningkatan aktivitas fisik dan peningkatan pemakaian oksigen terlihat dari peningkatan frekuensi pernafasan. Ginjal. A. Poliuria sering terjadi selama proses persalinan, mungkin dikarenakan adanya peningkatan cardiac output. B. Peningkatan filtrasi glomerulus dan peningkatan aliran plasma ginjal. C. Selama persalinan, wanita dapat mengalami kesulitan untuk berkemih secara spontan akibat berbagai alasan. Edema sering akibat tekanan bagian presentasi, rasa tidak nyaman, sadasi, dan rasa malu. Gastrointestinal. A. Mobilitas lambung dan absorpsi makanan padat berkurang. B. Pengurangan getah lambung berkurang. C. Pengosongan lambung menjadi sangat lambat. D. Mual muntah bisa terjadi sampai ibu mencapai akhir kala 1. Persalinan mempengaruhi sistem saluran cerna wanita. Bibir dan mulut dapat menjadi kering akibat wanita bernafas melalui mulut, dehidrasi, dan sebagai respon emosi terhadap persalinan. Hematologi. Hemoglobin meningkat sampai 1,2 gram per 100 ml selama persalinan dan akan kembali sebelum persalinan sehari pasca persalinan kecuali terdapat perdarahan postpartum. Sistem reproduksi. Kontraksi otot rahim mempunyai sifat yang khas. A. Setelah kontraksi, maka otot tersebut tidak berelaksasi kembali ke keadaan sebelum kontraksi, tetapi menjadi sedikit lebih pendek walaupun tonusnya seperti sebelum kontraksi atau retraksi. B. Kontraksi tidak sama kuatnya, tapi paling kuat di daerah fundus uteri dan berangsur-angsur berkurang ke bawah dan paling lemah pada segmen bawah rahim atau SBR. Perubahan bentuk rahim. A. Pada tiap kontraksi, sumbu panjang rahim bertambah panjang, sedangkan ukuran melintang maupun muka belakang berkurang. B. Ukuran melintang berkurang, artinya tulang punggung menjadi lebih lurus dan dengan demikian kutub atas anak tertekan pada fundus, sedangkan kutub bawah ditekan ke dalam BAP. Perubahan pada serviks. A. Agar bayi dapat keluar dari rahim, maka perlu terjadi pembukaan dari serviks. B. Pembukaan dari serviks ini biasanya didahului oleh pendataran dari serviks. C. Pendataran serviks adalah
pendekatan dari kanalis cervicalis berupa sebuah saluran yang panjangnya 1-2 cm menjadi satu lubang dengan pinggir yang tipis. D. Pembukaan dari serviks adalah pembasaran dari OUE yang tadinya berupa suatu lubang dengan diameter beberapa milimeter menjadi lubang yang dapat dilalui anak kira-kira 10 cm diameternya. Perubahan fisiologi skala 2. His berkontraksi kuat, cepat, dan lebih lama. A. Kepala janin turun dan masuk ke ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa ingin meneran. B. Karena tekanan rektum, ibu merasa seperti mau buang air besar dengan tanda anus terbuka. C. Pada waktu terjadinya his, kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka, dan perineum merenggang. D. Dengan his meneran yang terpimpin, maka akan lahir kepala diikuti oleh seluruh badan janin. Uterus. A. Segmen atas. Bagian yang berkontraksi bila dilakukan palpasi akan teraba keras saat kontraksi. B. Segmen bawah. Terdiri atas uterus dan serviks, merupakan daerah yang teregang, bersifat pasif. Hal ini mengakibatkan pemendekan segmen bawah uterus. C. Batas antara segmen atas dan segmen bawah uterus membentuk lingkaran cincin retraksi fisiologis. Pada keadaan kontraksi uterus inkoordinasi akan membentuk cincin retraksi patologis yang dinamakan cincin Beadles. D. Perubahan bentuk uterus menjadi oval yang disebabkan adanya pergerakan tubuh janin yang semula membungkuk menjadi tegap sehingga uterus bertambah panjang 5-10 cm. Kontraksi uterus. A. Sifat khas. Rasa sakit dari fundus merata ke seluruh uterus sampai berlanjut ke punggung bawah. B. Penyebab. Pada saat kontraksi terjadi kekurangan oksigen pada miometrium, penekanan ganglion syarat di serviks dan uterus bagian bawah, perenggangan serviks akibat dari pelebaran serviks, perenggangan peritoneum sebagai organ yang menyelimuti uterus. Perubahan fisiologis skala 3. Otot uterus menyebabkan berkurangnya ukuran rongga uterus secara tiba-tiba setelah lahirnya bayi. Menyebabkan implantasi plasenta karena tempat implantasi menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah. Oleh itu, plasenta akan menekuk, menebal, kemudian terlepas dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau bagian atas vagina.